Napa kamu nih pina Bombay datang ke rumahnya apa kabarnya? Bawa orang pemandu top. Ya tuh kira bapak tetap enggak. Kayaknya bila buka informasi bagaimana? Nah, Mama aku udah berkisah dikit bagaimana? Alhamdulillah semua itu melihat tahun baru. Tahun baru Islam artinya. Iya, tahun baru Islam. Alhamdulillah artinya hari ini ramai orang pawai itu. Ada yang bawa bendera gitu, nah bendera Rasulullah bagaimana? Sambut tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Ya itu. Kan bendera Rasulullah itu apa kadang? Aliwa Aroya itu. Oh, Aliwa Aroya. Mantap lah benderanya. Jadi artinya tuh saat ini umat tuh mulai sadar gitu nah bahwa kada tahun baru nang paur nyambat aja nang Hijriah. Jadi tahun baru Islam ini meriah banget belum melihat. Jadi kalau pendapat kau bang lah, aku kan tamsuk Tuhan di antara buhamun. Kalau orang menyambut tahun baru dengan mengibarkan Aroya dan Aliwa itu pas dan kada salah. Nah ya itu. Kenapa? Karena kan kalau kita mundur ke belakang penetapan Hijriyah itu, ya kan? Hijriyah itu kan karena berdasarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Ya kan? Karena zaman Umar bin Khattab itu, saya ingat kok ada mengirim surat kemana kok tuh nah, kada bertanggal. Lalu akhirnya pendapatnya ada nih tanggal penentuannya. Wah ya apa gerang? Ya kan lah, lain zaman wah ini kan zaman WA, mbah telepon. Iya. Makanya wah ini jarang orang mengirim surat dah. Kecuali bubuhan nang bubuhan pelat-pelat merah bersurat. Kalau merah tuh bersuratnya lah. Kalau bubuhan ASN kan nak, bun Argawai. Argawai. Nah jadi iya Argawai kalau bahasa nyambut enggak. Nah jadi penetapan itulah akhirnya apa? Oh, diawali dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah kala. Yasreb dulu. Yasreb. Nah, bahari itu nah. Jadi itu aja dah. Itu manut sejarah. Jadi kalau napa ngarannya? Kalau orang mestinya dengan menggabah Ariwa dan Aruya tuh pas saja dan entah. Nah itu makanya ulun tuh terharu melihat pemenang. Ya. Jadi masyarakat itu bukan hanya membawa Aliwa Aroya aja berkeliling mereka tuh. Mereka membaca salawatan. Artinya berkeliling. Artinya itu meriah banget menyambut bahwa ini loh Islam gitu nah pemenang. Dan hebatnya lagi ada yang ulun tahu juga mereka mengajak dialog gitu nah. Mengadakan dialog. Iya, dialog kita nah. Mereka dialog para ulama di forum-forum lainnya. Ya, forum-forum lain. Mereka ngajak dialog para ulama. Semangat hijrahnya. Maksudnya tuh menunjukkan bahwa Islam itu bersatu gitu lah. Panjalan juga manusia ini lah. Aku tahu unjun, nak unjun. Jadi nangka itu tuh pemana kadang ulun hanya nih makanya ulun silaturahmi berkisah langsung sekalian. Berkisah kita. Nyento bahari sudah kami lakukan waktu anu pada kau mana telah itu. Yang pas aja bang itu mana? Daripada diisi dengan hal-hal maksiat, misalnya kan musik-musik kada karuan, bagus aja sudah kan. Kayak pawai tadi gitu. Berarti pas tuh lah. Kayak bendera-bendera, ada spanduk, poster-poster kan. Tulisannya itu biasanya semangat-semangat kan dia, motivasi apa-apa tentang hijrah, tentang hijriyah. Itu bagus sudah gitu. Jangan sampai sama lawan yang jangan sampai tahun baru Masehi yang malamnya pawai behimut musik musik degung-degung yang nyaring gitu. Jangan sampai kayak itu gitu. Ini pas aja bang sudah menurut ulun gitu. Karena sudah memang kondisinya memang harus kita meriahkan kondisi kita saat ini kan gitu. Yaitu tahun baru Islam di mana semangat hijrahnya para nabi dulu dengan para sahabat itu harus kita kembalikan gitu. Maksudnya tuh kita ingat-ingat lagi gitu sejarahnya itu gitu. Supaya generasi kita yang akan datang ini jangan sampai kada tahu apa-apa gitu. Kisah tentang hijrahnya nabi kan segala macam gitu. Makanya gitu. Kalau kita bicara tentang hijrah tadi kan misalnya kita tentu akan kembali melihat kayak apa garang gitu tentang Nabi itu hijrah dan semangat yang dibawa oleh Sidin dan para sahabat kan di antaranya kan salah satunya kalau kada salah itu tentang bagaimana tentang ukhuwah Islamiyah gitu. Hikmahnya kan. Nah, itu bahwa kita itu orang Islam itu kan walaupun berbeda-beda suku gitu. Beda ras, beda warna kulit, tapi kita sesama muslim itu bersaudara gitu. Itu kan ukhuwah Islamiyah gitu. Setiap muslim itu bersaudara. Maka dari itu kita perlu melihat kan kayak apa Nabi Bahari kan ketika hijrah ke Madinah itu kan menyatukan suku
Aus dan Khazraj kan yang itu gawiannya ratusan tahun perang aja dua suku ini gitu. Bawa kelahi aja. Bawa kelahi. Gara-gara tahu pahua sedikit bawa kelahi perang. Bukan yang itu mah kan tahwal mesinnya nang ban ibani. Ban lah. Nah mesinnya nang domba punya ban lah kambing. Sasat kambing sasat aja bawa kelahi gitu. Ibaratnya gitu. Sama wah ini medakan juga. Bila wah ini medakan bila ada anak nang sasat ke rumah orang kan ada bakal berarti hungang bener gitu nah. Ya kan anak kan Bujur. mau orang bahagia mah kan bila anak di zaman suku Aus nu jadi diambil orang gitu. Diambil ibu suku Aus. Sarek kuitannya. Wah ini mah kan kuitan ku melihat. Kita tahu-tahu lah. Kita tahu anak bermalaman kada bulik ya kada ada sarek. Amun hajam. Dalam masuk ke perumahan cari lah. Ayam tuh kan bila sanja tuh anaknya kan kumpulan kucia. Ini manusia, anak kada sing bulikeun bibinian. Kada kucia. Berarti hungang kada ayam lagi. Dalam sendirian mama. Mana pernah nyindirkan dia padahkan. Fakta. Jadi membalik bukan jujur fakta hari ini kenyataannya. Kadang-kadang anak tuh membulik yang sang meme ayam ucok kamu dari jadi selain apa cuma tidak selain makna. Jadi suku Aus Khazraj tadi kan perang aja gawinya ratusan tahun gitu. Lalu ketika mereka kelompok ini masuk Islam, kelompok Aus masuk Islam, kelompok Khazraj masuk Islam disatukan Nabi gitu. Akhirnya mereka dijadikan sebagai saudara sesama muslim. Kadang berkelahi lagi gitu. Dan sampai generasi-generasi setelahnya kan semua berkelahi lagi karena ya sesama Islam saudara gitu. Itulah ukhuwah Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dipertontonkan Nabi lah, dicontohkan Nabi ketika Nabi hijrah ke Yasrib tadi gitu. Yang kedua, hijrahnya Nabi juga bukan sekedar tulak ke Yasrib gitu, menghindari siksaan orang-orang Quraisy Mekah ada gitu. Bila sudah ada komunikasi kan dengan orang Yasrib, dengan orang yang sudah didakwahi di Yasrib tadi kan gitu. Bahwa ketika mereka sudah masuk Islam gitu, sudah didakwahi Islam dan mereka menginginkan Nabi datang ke sana untuk menerapkan Islam, maka itulah saatnya Nabi hijrah dengan perintah Allah gitu. Akhirnya ketika Nabi datang ke Yasrib gitu, orang-orang Yasrib sudah siap gitu. Dengan berbagai suku tadi, di antaranya suku yang besar tadi kan, Aus dan Khazraj tadi dan menjadikan Nabi sebagai orang yang mereka angkat sebagai pemimpin di situ gitu, untuk menerapkan Islam secara kafah di Yasrib tadi gitu. Sehingga tegaklah Islam kafah pertama di Madinah atau di Yasrib itu. Itulah contoh yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dan kita ambil semangatnya itu gitu supaya Islam itu bisa tegak kembali di tengah-tengah kita saat ini gitu. Berarti Nabi hijrah itu artinya berpindah dari Darul Kufur. Darul Kufur itu artinya negara nang kada menerapkan hukum Allah. Nah, kemudian berpindah Nabi ke Yasrib menerapkan hukum Islam. Mendirikan negara pertama kan, negara pertama, Islam, negara Madinah. Itu yang disebut dengan Darul Islam. Dan pemimpinnya itu disambut belum lagi. Masih dianggap Nabi kan sebagai Nabi langsung. Dan juga sebagai kepala negara Madinah kan. Yang memimpin umat Islam khususnya di Madinah gitu. Dengan itulah Islam bisa tegak dan bisa menyebar ke seluruh wilayah gitu. Sampai kepada kita ini. Jika tidak, napanya kah bubun kita nih ya kalau menyembah patung apakah nyembah. Jika kada dakwah itu menyebar luas gitu, yang diperintahkan oleh agama kan gitu. Bujuk. Alhamdulillah Bang gitu. Jadi mudah-mudahan semangat pawai Muharram, semangat tahun baru Islam ini benar-benar membekas kepada kita umat Islam gitu. Ada sekedar berlalu dengan hilangnya bulan Muharram ya kalau ada sekedar seremonial aja gitu. Semangatnya sudah bagus gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, apa kira-kira Paman? Nah, bujur ya Andika sampaikan tadi. Memang Nabi datang ke Yasrib tadi itu bukan sekedar sebagai seorang nabi dan rasul. Tapi beliau menjadi seorang pemimpin umat. Bayangkan sebelumnya kan suku Aus dan Khazraj tadi mereka berperang, tidak bisa bersatu. Ini luar biasa sekali. Beliau selaku pemimpin umat ini mampu menyatukan dua suku yang sudah ratusan tahun berperang ini. Nah, ini luar biasa. Dan memang tujuannya itu adalah ya istilahnya kita ini kan umat rahmatan lil alamin, menyatukan umat supaya ukhuwah ini tetap terjaga. Nah, seperti yang disampaikan tadi, tanpa pandang suku dan ras dan lain-lain lah.
intinya ketika sama-sama semua sebagai umat Islam, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Artinya diabaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan selama ini, baik itu fisik maupun pandangan, semuanya satu sama dalam ukhuwah Islamiyah. Seperti itu. Nah, inilah semestinya yang kita teladani dari semangat hijrah ini, salah satunya seperti itu. Ya. Maka mustahil istilahnya ukhuwah ini akan tercapai tanpa ada kekuatan politik. Nah, kekuatan yang menyatukan ini. Iya. Jadi kan kita tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena perbedaan sudut pandang. Sabu Anda itu satu sisi ya Bang lah. Ya. Jadi kenapa umat Islam tuh tercerai-berai? Ya. Sabujinya ada dua masalahnya. Oke. Satu, lembaga yang menyatukan. Iya. Kadeda. Ya, itu Nah. tadi pemimpinnya. Nah, ini lembaganya adalah ada Darul Islam. Iya. Ada Daulah Khilafah Islam. Iya. Yang kedua pemimpinnya. Iya. Nah, ya. Amun dua nih ada, insya Allah umat Islam tuh kada bercerai-berai. Iya. Makanya kan bercerai-berai itu ngaleh pada kan. Iya. Kada nyamanan. Iya. Cerai luan bini aja ngaleh lah. Dia cerai berai gitu. Nah, jujur yang paman betul yang paman sampaikan tadi, memang dua hal ini kunci utama untuk kesatuan umat ini. Nah, ya kenapa kita sekarang tidak bisa bersatu, karena dua hal ini tidak ada di Kehidupan kita. kehidupan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu ya yang beliau sampaikan tadi, institusinya, lembaganya. Nah, Di sini nyebut institusi. Kamu bilang harus nyebut enggak? tidak ada. Ya. Maka sebagaimana Rasulullah contohkan, nah itu beliau hijrah itu ke Madinah itu bukan sekedar Ya. bukan karena menghindari Siksaan. ambukan Ya, atau siksaan dari kafir Quraisy semata, tapi memang tujuannya adalah untuk yang disampaikan paman tadi, mendirikan daulah Islam. Ketika di Mekah tidak kondisional, nah tidak bisa Tapi diterima lah. Iya, maka suka dan hijrat yang siap menerima beliau sebagai pemimpin, nah maka beliau hijrah ke sana. Artinya upaya beliau mengungsi itu bukan karena melarikan diri, tapi untuk mengembangkan dakwah ini. Iya, Nah, seperti itu. supaya dia lebih terima. Ya. Nah, makanya sesuatu yang dulunya ada kemudian menjadi tidak ada, maka kewajiban kita mengadakan yang ada. Iya. Ya kalau itu pentinggalan toh. Ya, makanya kan perjuangan itu kan di seluruh dunia terus digaungkan. Nah, sebagaimana Rasulullah dulu mencoba di daerah-daerah tertentu sampai ke daerah Afrika juga, Ya. surati penguasa-penguasanya untuk bagaimana ini membangun daulah Islam. Artinya sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Makanya lah Islam tuh kan dulu sempat ada di Andalusia. Nggih. Spanyol lah. Spanyol. Spanyol. Afrika, ya kan lah. Iya. Nggih. Makanya Samudra Pasai itu kan Iya. Samudra Pasai. bagian yang pernah bahasanya tuh Aceh, kemudian Sultan Hamong mana di Jawa Tengah tuh makanya. Anu kebun Demak dulu, Demak lah. Demak. Sultanan Demak. Ya, itu mengakui tentang kepemerintahan Islam di Utsmaniyah di Turki itu kan. Iya. Itu. Nah, jadi Rasulullah itu sadar betul. Jadi beliau menjadi sebuah menjadi kepala negara di Yathrib itu sebagai wujud menjaga akidah umat, menjaga kehormatan kaum muslimin dan mampu nanti menerapkan hukum Allah. Iya. Jadi tanpa adanya lembaga tadi yang untuk sampaikan itu mustahil. Tanpa dua institusi tadi, nah, lembaganya dan pemimpinnya. Nah, itu Lu minum enggak? Nyaman banyak apa bahan paman Itu bena apa? cepat bena habis. Nyata yang gratis toh nyaman. Cepat bena itu- habis. Ya Pak, beliau Oh, pantas. Kenapa nyala pantas? Pantas paman. Pantas Artinya macam kayak ini itulah. manajer ulun. Karena kau nyebut, oh pantas hari ini yang terjadi di tragedi di Palestina hari ini itu paman ternyata tidak ada kesatuan politik. Iya. Jadi artinya gini,
2 miliar umat muslim yang banyak di dunia hari ini itu terpecah belah itu karena ada sekat nasionalis ini. Sekat ada sekat. Nih waktu sekolah tuh ada mulai pernah baca nasionalisme. Nah, itu sekat nasionalisme inilah yang membatasi. Maulah tak pisah pemenang. Memang lah kalau kita tuh bersyukur juga Bang aja perdamaian di Palestina tuh udah 100 hari kah? Kayak tau kah? Kada jelas juga Ya, janjinya itu. Janjinya kalau Janjinya. begitu lah. Ya. 1 hari ke depan itu kada ada lagi aja bakal lahe. Ya. Cuman aku nih kada percaya teman. Kenapanya? Karena Quran membedahkan. Yahudi itu mana ke penusta? Iya, bujur. Yahudi kalau lah. Iya. Kita kan tidak berbicara tuh masalah ngang Israel. Iya. Kita tidak berbicara tentang tapi kalau Yahudi itu ngaleh ya udah. Nah, ini pemenang. Jadi kisah nasionalisme tadi artinya nyambung aja pemenang bahwa kan dipecah-pecah tadi Ya. bagi. Dan dalam Islam itu Rasulullah pernah mengisyaratkan gitu ujar Rasulullah umat Islam itu hari itu tuh banyak kayak tuh pemenang. Ya. Banyak pemenang. Apa katanya hari ini luar biasa banyak. Ya, 2 miliar lah. 2 miliar kan sedikit 2 miliar. Itu masa umpama bakal meh beradaan ke situ gitu. Tinggal dalam Israel. Pojok mana Israel tuh gedungnya. Kan ada tanggung-tanggung. Nah, jadi hari ini umat Islam tuh banyak tapi kayak buih di lautan Bang ambing beradaan. Kayak itu. Artinya yang mengemandu pekameh tadi kan ada. Ini tuh kan ada nama hulukan maka yang ke situ arahnya. Macam leman lah. Kayak itu mau mana nih? Karena kalau di AC berarti Bujur ya, Bang. Jadi makanya makna apa? Momentum hijrahnya Nabi ini kan kita ambil pelajaran kan tadi kan sebenarnya hijrahnya Nabi tadi kan untuk menegakkan supaya adanya institusi yang menyatukan umat Islam tadi. Ya. Gitu. Kalau institusi yang menyatukan umat Islam tadi ada, itu insya Allah akan menjadikan Islam itu bisa tegak secara kafah gitu. Umat terlindungi gitu. Ada lagi yang mengikuti tunggal ikitan gitu. Kayak wah ini kan Palestina kan di mana India kan umat Islam di Uighur, di Xinjiang Cina yang dikerukuti orang tunggal ikitan gitu. Nah, itu kan ada lagi karena umat Islam punya pemimpin yang menyatukan mereka gitu. Negeri-negeri Muslim itu disatukannya gitu. Dan dijadikan kekuatan yang luar biasa gitu. Ketika institusi penyatu umat Islam ini ada nanti gitu. Itulah namanya Daulah Islam yang akan menyatukan kita semua gitu. Insya Allah gitu. Kada ada lagi yang tercerai-berai kayak weh ini kan gitu. Masing-masing gitu. Kada ada mau urusi dengan saudaranya di lain gitu. Yang lemah, Nggih. makin lemah lah. Makin hancur gitu, tindas gitu. Yang negeri yang sugih kada ada peduli gitu nah kita. Kada mau menolong gitu. Karena kada ada yang ngumandu tadi gitu. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Momentum hijrah ini jadi pelajaran bagi kita untuk mengingat kembali dan kita menjadi pelaku utama gitu untuk mengembalikan gitu, kejayaan Islam itu, gitu, persatuan umat Islam itu insya Allah mudah-mudahan gitu. Jadi aku apa yang kau ucapkan tuh pas saja, Bang. Itu cita-cita kami Bahari dan pada Tuan Bahari itu. Berjuang yang penerus. Oh, jangan diragukan lagi. Amun Jangan Darah pejuang berarti. Jangan dipergokan lagi mengalir darah pejuang. amun orang Banjar tahu kisahnya, bila orang pakai kopi jangang tuh tahu tuh kisahnya Tahu gitu. apa kisah pada kanan buahnya nah. Kopi jangan tuh maknanya apa nah? Wajah sampai ke puteng. Jadi kopi jangan nih madahkan Bisa aja di Banjar tuh kan ada salah satu pakai kopi jangan. Nah, jadi sabujurnya lah bahagia tak kala orang merayakan tahun baru Hijriah itu dengan siar-siar Islam pas sudah. Cuman kada sampai di situ seharusnya. Kada cuman sekedar mengibarkan slogan, kada sekedar mengibarkan bendera Rasulullah, kada sampai di situ saja. Yang paling utama itu adalah niat seluruh umat Muslim itu bagaimana mengembalikan kehidupan ini diatur dengan hukum Allah. Itu nang sebenar-benarnya hakikat hijrah nih. Jangan karena kan bulan Muharram berlalu, kada lagi dah. Sunyi ulang. Sunyi pulang. Bisa kayak itu oleh paman le.
Harusnya itu. Sunyi pula. Paman harus menggerakkan bukan anaknya. Nah aku ini sudah Tuhan, ada Tuhan anu gini yang anu kan gitu. Cuma kalau nasihat aku datang aja ke sini. Mendatang jangan pembeli bayi itu nah. Bubuin kan makanan kau nih makan. Nah, jadi intinya kayak itulah. Adanya mah dijamu. Nah, bujur tamu itu ini kan adalah kita membawa ini keberuntungan diundang bujur gitu masalahnya. nah. Cuman tamu nang ba ke tuh nah. Tahu nang berdagang kadana. Nah, jadi intinya gitulah. Kada sekedar giroh dan semangat aja. Tetapi adalah kemauan dan diwujudkan dengan pergerakan. Ya kan lah. Karena ini amalnya adalah bukan amal nang masalah bapandirwana, tapi pergerakan. Bagaimana Islam itu? Jika seandainya cuma sekadar berdoa, harap Nabi benua kada bubuhan mu Iya, nah. Nang mau belang pengen ya belum sebayang kambingan. Belah 3 udah. Kada mungkin kalau Nabi itulah hijrah melakukan anak. Kada mungkin kalau Nabi meminta nusrah. Nah, itu ada pergerakan. Bujur pang Islam itu akan kembali dengan tidaknya kita berjuang, pasti kembali. Cuman alangkah baiknya pang kita tuh ada kadang mengambil bagian di sana gitu nah. Supaya kan ujar di dalam hadis Nabi itu, ini paman sedikit bagi salah, paman ini kan alumni pesantren juga nah. Melihat mana. Ujarkan dalam hadis itu diperlihatkan kepada Allah akan memperlihatkan seluruh gawian umatnya itu di hadapan Allah Taala. Ini perlihatkan nah. Semua nang baik diperlihatkan di hadapan Allah. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Oh, ternyata tuh orang si Ano memperjuangkan Islam. Himong Rasulullah. Oh, pemimpinnya bijak kada menaikkan BBM. Himong Rasulullah. Oh, ternyata pemimpin menaikkan BBM. Nah, Rasulullah benci. Jadi kalau pemimpin yang menaikkan BBM kemudian misalnya memalak dengan pajak alasan apa-apa, itu Rasulullah di hadapan Rasulullah kena hendak minta syafaat kada mungkin diterima oleh Rasulullah. Karena diperlihatkan. Ya mudah-mudahan lah pamandiran kita ini bahasanya tuh kada sekadar pamandiran aja. Mudah-mudahan pamandiran ini akan dipandirkan orang lain. Ya kan lah, mau dipandirkan akhirnya jadi perbincangan nasional, perbincangan mendunia. Dan terlaksana pemenang. Amin.